Iya bang, gue tahu lu jagoan. Imam Ibnu Katsir mengutip sebuah riwayat dari Imam Ibnu Abu Hatim. Berikut riwayatnya. Ibnu Abu Hatim berkata, ayahku bercerita kepadaku, Muhammad bin Bashar bercerita, Yazid bin Harun bercerita, Misar bercerita, dari Zaid al-Amma, dari Abu al-Siddiq al-Naji, ia berkata, Nabi Sulaiman alaihi salam keluar dari istananya untuk meminta hujan. Tiba-tiba ia menjumpai seekor semut yang berbaring dengan punggungnya terlentang, dan semua kakinya diangkat menghadap langit. Semut itu berdoa, Ya Allah, sesungguhnya kami adalah salah satu dari makhluk-Mu. Kami sangat memerlukan guyuran air hujan-Mu. Jika Kau tidak mengguyuri kami, dengan air hujan-Mu Kau akan membuat kami binasa. Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, pulanglah, sudah ada makhluk lain selain kalian yang berdoa meminta hujan. Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Adim, Riyadh. Dar Thayyibah, 1999, Juz 6, H. 180. Tulis kisah di atas cukup menarik karena menjelaskan banyak hal terutama soal pengaruh tasbih dan doa makhluk Allah lainnya kepada alam semesta. Untuk lebih mudah memahaminya, kita perlu menengok riwayat lain yang membicarakan kisah di atas. Dalam Tarikh Madinah Dimasik terdapat beragam riwayat dengan redaksi yang berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah ucapan Nabi Sulaiman di akhir riwayat. Di jalur periwayatan Galib bin Abdullah dari Al-Sudi, Nabi Sulaiman dikabulkan untuk kalian doa, meminta hujan yang dipanjatkan oleh selain kalian, semut. Imam Ibnu Asakir, Tarikh Madinah Dimasik, Beirut. Dar Al-Fikr, 1995, Juz 22, H. 288. Di riwayat lain, jalur periwayatan Abdur Razak dari Mamar, dari Al-Zuhri, Nabi Sulaiman mengatakan pada para sahabatnya, Li Asyabihi, pulanglah, sungguh telah ada yang memintakan hujan untuk kalian. Sesungguhnya semut ini telah berdoa meminta hujan, kemudian doanya dikabulkan. Imam Ibnu Asakir, Tarikh Madinah Dimasik, 1995, Juz 22, H. 288. Perkataan Nabi Sulaiman alaihi salam menunjukkan bahwa peran makhluk Allah non-manusia sangat besar untuk alam semesta. Selama ini kita mengabaikan peran mereka, baik dalam keseimbangan alam maupun keseimbangan lainnya. Keseimbangan alam yang dimaksud di sini adalah, misalnya populasi cicak, ikan atau kadal berkurang secara drastis, maka populasi nyamuk akan semakin besar, karena keseimbangan telah berubah dengan semakin berkurangnya binatang pemakan jentik nyamuk. Ini sekedar contoh. Dengan membaca perkataan Nabi Sulaiman, kita jadi tahu peran lain mereka yang tidak kalah dengan manusia. Bisa jadi, merujuk kisah di atas, hujan yang turun di lingkungan kita hasil dari doa mereka, ibadah mereka dan tasbih mereka. Dalam salah satu riwayat diceritakan, ketika meminta diturunkan hujan, semut itu berdoa, riwayat Ka'b al-Ahbar. Ya Allah, sesungguhnya kami salah satu dari makhluk-Mu. Kami sangat membutuhkan rezeki-Mu. Mohon turunkanlah kepada kami hujan-Mu, dan jangan hukum kami dengan dosa-dosa hamba-hamba-Mu. Imam Ibnu Asakir, Tarikh Madinah Dimasik, 1995, Juz 22, H. 287. Di riwayat lain, semut itu berdoa, riwayat Abu al-Siddiq al-Naji. Ya Allah, sesungguhnya kami salah satu dari makhluk-Mu yang sangat memerlukan rezeki-Mu. Maka, jangan Kau binasakan kami sebab dosa-dosa anak cucu Adam, manusia. Imam Ibnu Asakir, Tarikh Madinah Dimasik, 1995, Juz 22, H. 287. Dalam doanya, semut tersebut memilih diksi yang menarik, yaitu, jangan hukum kami dengan dosa-dosa hamba-Mu, dan jangan binasakan kami sebab dosa-dosa anak cucu Adam.
Ini artinya, bisa jadi semut atau binatang lain adalah penolong kita dari kesusahan. Karena kita sebagai manusia membawa beban dosa, yang mungkin saja dosa tersebut menjadi penghalang terkabulnya doa kita. Atas dasar ini, kita harus memperlakukan makhluk hidup non-manusia dengan baik. Andai pun mereka tidak memiliki empati terhadap manusia, paling tidak dengan kebutuhan mereka sebagai makhluk hidup, mereka akan memohon kepada Allah, dan kita manusia turut mendapatkan berkahnya. Di sisi lain, diksi doa tersebut seharusnya membangunkan kita dari kelalaian. Kita harus malu bahwa di taraf tertentu, semut atau binatang lain menganggap kesengsaraan mereka disebabkan oleh manusia. Karena sebagai makhluk terbaik, manusia lebih sering berdosa daripada beramal, lebih sering menuntut daripada memohon ampun, lebih sering meminta daripada memberi, dan seterusnya. Melihat manusia yang sedemikian kacau, semut-semut itu enggan menanggung beban hukuman yang mereka tidak terlibat di dalamnya, sehingga mereka memilih diksi doa yang membawa-bawa dosa manusia. Karena itu, sebagai manusia kita harus buktikan pada semut-semut itu bahwa kita adalah khalifah Allah di muka bumi, pemegang amanat Tuhan untuk melestarikan bumi dan menjaganya dari kerusakan. Buktikan bahwa kita bisa menghindari banyak dosa, dari mulai dosa individu, dosa sosial, sampai dosa ekologis. Karena merusak alam adalah dosa, dan membiarkan kerusakannya adalah dosa, meski bukan kita yang melakukannya. Allah berfirman, Qs. Al-A'raf 56. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima, dan harapan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang